topik kita, mudik gratis untuk tekan laka lantas. Dan inilah pendengar yang akan kita bahas bersama dengan beberapa narasumber kita yang akan hadir memperbincangkan bahasan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi saat ini, mudik gratis untuk tekan laka lantas. Dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda dengan telepon Anda untuk bergabung ya. Line telepon di 0821 3333940 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya terkait topik kita saat ini, mudik gratis untuk tekan laka lantas. Namun sebelum itu, pendengar, kami hadirkan juga satu informasi dari rekan reporter RRI Makassar terkait Pemprov Sulsel yang menyediakan mudik gratis untuk masyarakat umum dan juga mahasiswa. Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman kemarin melepas puluhan kendaraan mudik gratis yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum di pelataran Rujak Gubernur. Dalam mudik gratis tersebut, Pemprov Sulsel menyiapkan 20 kendaraan, yakni 16 unit bus dan 4 unit truk untuk mengangkut kendaraan roda 2 bagi pemudik khususnya mahasiswa yang ingin membawa kendaraannya. Menurut Andi Sudirman, pelaksanaan mudik lebaran yang digelar 28 hingga 30 April mendatang diperkirakan akan melayani 1.200 orang dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Gubernur Sulsel menegaskan tujuan mudik gratis mengurangi volume kendaraan di jalan raya khususnya roda 2 yang kerap dipakai mahasiswa dan masyarakat umum, serta untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya selama mudik lebaran. Mudik gratis untuk mengurangi volume kendaraan, dan kita sasar memang yang kendaraan roda 2 dan kebanyakan dari mahasiswa dan umum yang biasa menggunakan kendaraan roda 2 ya. Makanya ini dibuka untuk umum dan mahasiswa. Yang berikutnya mengurangi juga kecelakaan juga, sehingga mereka ini kita siapkan juga ada truk, memang terbatas tapi truk untuk mengangkut motor kendaraan, sehingga mereka mudik orangnya, motornya juga mudik, jadi nanti di kampung baru dipakai motornya. Paling penting insya Allah dengan begini kita bisa membantu masyarakat kita. Ini ada lebih 1.200 sekarang sudah terdata. Saya pikir akan meningkat kembali lagi, jumlah pendaftar pasti banyak yang mau, tapi tentu kita fasilitasi yang kita mampu registrasi. Pemprov Sulsel telah membagi 3 titik lokasi pendaftaran bagi mereka yang ingin mudik ke Bulukumba dan sekitarnya bisa mendaftar di Terminal Capabonganya Kabupaten Goa. Sementara pemudik yang ingin pulang ke Bone, Sopeng, Wajo bisa mendaftar gratis di kantor Dishub Makassar, dan pemudik yang ingin pulang ke Parepare, Palopo hingga Luwu Timur bisa mendaftar di kantor Dishub Sulsel, dan penumpangnya akan mudik harus membekali diri dengan surat keterangan lengkap vaksinasi dan booster serta tetap memakai masker. Demikian pendengar satu informasi dari rekan reporter RRI Makassar yang ini selaras dengan topik kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, mudik gratis untuk tekan laka lantas. Kami akan perbincangkan ini pendengar dengan narasumber kami ya. Ada Bapak Haji Anis, beliau adalah Kabid Angkutan Dishub Sulsel ya, terkait topik kita seperti apa kesiapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di mudik tahun ini ya, dan berapa saja armada, daerah-daerah tujuan mana saja yang akan dilalui, yang akan dilayani oleh tersedianya layanan mudik gratis bagi mahasiswa dan masyarakat umum oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Dan kami juga akan mengundang partisipasi Anda untuk berkomentar ya di dialog interaktif Lintas Makassar pagi saat ini pendengar. Line telepon di 0821 3333940. Dan tadi saat kita membuka tanggapan ataupun juga komentar di opini publik Lintas Makassar pagi, banyak sekali masyarakat yang mengapresiasi dengan keberadaan layanan mudik gratis ini bagi mahasiswa dan masyarakat umum oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Namun pastinya diharapkan juga ya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka masyarakat ataupun juga para mahasiswa yang nantinya ini menggunakan layanan mudik gratis yang disiapkan atau disediakan oleh Pemprov Sulawesi Selatan ini bisa tetap mematuhinya seperti itu ya. Dan kita akan lebih jelas memperbincangkan ini pendengar, mudik gratis untuk tekan laka lantas ini di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Kami sudah terhubung dengan narasumber kita. Ada
Bapak Haji Anas, beliau adalah Kabid Angkutan Dishub Haji Anis ya. Beliau adalah Kabid Angkutan Dishub Sulawesi Selatan. Kita menyapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Anis. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Anis. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah siap untuk mudik ini Pak Haji Anis? Kalau kami petugas ini Bu, nggak ada yang mudik. Sama ya dengan kami yang ada di sini. Ya, Baiklah. itu kita orang perhubungan ya tiap tahun seperti ini. Baiklah Pak Haji Anis, kita akan memperbincangkan ini seputar Pemprov Sulawesi Selatan kan yang menyediakan layanan mudik gratis. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Bagaimana kesiapan mudik gratis tahun ini dari Pemprov Sulsel ini Pak Haji Anis? Jadi saya kira kita sama-sama lihat kemarin ya peluncuran oleh Pak Gubernur ya. Halo? Iya. Nah, di Rujab, langsung ke Rujab. Jadi harapannya apa pemerintah provinsi ya agar supaya memang masyarakat kita, adik-adik mahasiswa itu yang ingin melakukan mudik ya ke beberapa daerah itu disediakan fasilitas mudik gratis. Tentu juga dengan keberadaan ini seiring dengan keinginan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan bahwa tahun Lebaran per tahun ini kita akan serokan namanya insiden. Artinya dengan adanya mudik gratis ini, maka manfaatnya adalah memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan masyarakat umum yang melakukan mudik. Tentu yang kedua juga itu bisa menekan tingkat kecelakaan di jalanan. Saya kira seperti itu. Itu harapan semuanya ya Pak Haji Anis ya. Iya. Nah, bisa diinformasikan juga kepada masyarakat kita ini berapa armada yang sudah disiapkan oleh Pemprov Sulsel ini di layanan mudik gratis Pak Haji Anis? Kalau armada kemarin yang kita lepas di Rujab itu kurang lebih 10 unit. 10 unit. Iya. Kemarin ada dari Damri maupun ada 6 unit juga dari mobil dinas perhubungan. Kemudian ada kemarin 4 truk itu mengangkut kendaraan roda 2. Iya. Nah, jadi masyarakat yang ingin membawa kendaraan roda 2-nya dipersiapkan juga kemarin truknya. Ya. Orangnya bisa naik bus, kemudian juga ya motornya bisa naik truk. Ya. Jadi aman untuk pemudik ya? Iya, artinya ini diharapkan agar supaya dalam proses perjalanan itu tidak terlalu padat, walaupun itu memang yang namanya kondisi seperti ini, kemacetan di poros keluar ke kabupaten itu sulit diatasi, tapi paling tidak itu bisa terurai, bisa kita perkecil dengan volume kendaraan yang keluar masuk dengan penempatan petugas-petugas terhadap yang rawan macet itu. Ya. Saya kira seperti itu. Kalau untuk daerah tujuan ini, daerah mana saja nih yang dilayani Pak Haji Anis? Ya, kita kondisikan dengan kendaraannya kemarin. Iya. Ada kan dari Damri itu beberapa sekitar 4-5 unit itu yang cukup besar itu sampai ke Lu Palopo sana. Itu yang terjauh ya Pak Anis ya? Iya, paling jauh itu ya. Nah, terus mobil yang bus mini yang dinas perhubungan punya itu yang sekitar 6 unit itu menjangkau ya paling jauh Parepare, Bulukumba. Nah itu. Karena itu dia punya seatnya itu berhadapan, jadi kasihan juga kalau perjalanan jauh dengan posisi kursi berhadapan begitu kan ya biasanya kan agak pusing. Jadi kita ambil toleransi memberikan pelayanan aja kepada kabupaten yang jauh. Ya, untuk sektor selatannya terjauh Bulukumba, ke barat sana itu Parepare. Ini kan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Anis tadi, ini pelayanan mudik gratis ini sudah dimulai sejak kemarin ya, Pak? Iya, sejak kemarin ya. Sampai kapan itu berakhir ini?
saya belum tahu berakhirnya, tapi ya kita kondisikan dengan mungkin permintaan ya. Kalau kebetulan saya juga tidak bisa mengatakan berakhir hari ini atau besok atau lusa, ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya kendaraannya masih ready, lantas permintaan dari mahasiswa masyarakat, nah ada itu tetap kita memberikan pelayanan. Iya. Karena kemarin Pak Gubernur juga menyampaikan nanti dibicarakan lagi kepada Dinas Perhubungan bagaimana ini untuk pulangnya. Nah, ini juga belum dipastikan apakah masih dijemput atau seperti apa, nanti itu juga belum ada keputusan. Jadi masih menunggu juga ini sesuai dengan permintaan ya Pak Haji Anis ya. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini waktunya akan diperpanjang dan pada saat akan balik lagi ini bisa saja ini juga disediakan layanan bagi mahasiswa dan masyarakat umum ya Pak Haji Anis ya. Jadi kemarin juga belum ada kepastian, tetapi akan dibicarakan. Nah, akan dibicarakan masalah arus baliknya. Iya. Kemudian juga arus mudiknya. Kalau unit kendaraannya masih tersedia dan terus ada masyarakat yang ingin membutuhkan, ya tentu dilakukan pelayanan. Saya kira seperti itu. Ya, ini kan dalam sehari ini kan sejak kemarin ya Pak Haji Anis ya, pelayanannya ini dalam sehari langsung menuju ke daerah-daerah tujuan ya, semua armada itu langsung, Pak Haji Anis. Ya persis langsung ya. Dan untuk masyarakat umum dan juga mahasiswa yang ingin ikut dalam layanan mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ini pendaftarannya seperti apa, Pak? Syarat-syaratnya mungkin ya? Nah, ini yang saya belum terlalu jelas kemarin, karena tahunya kemarin apakah ada nomor kontak yang diberikan oleh koordinatornya atau seperti apa, tapi yang jelasnya bahwa kemarin itu mulai dari Rujak, hari ini tuh bisa langsung juga ke terminal Capabungaya di Goa. Di Goa, kemudian di sektor barat, informasi 2 hari lalu itu dari staf saya itu bisa langsung ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi ada beberapa tempat pendaftaran ya untuk masyarakat dan juga mahasiswa yang ingin ikut pelayanan mudik gratis ini ya, Pak Haji Anis ya. Jadi saya kira juga begini, masyarakat yang sudah memahami itu perlu juga minta informasi ke teman-teman yang sudah mengetahui tempatnya di mana memudahkan mendaftar. Tetapi kalau mau langsung ke Dinas Perhubungan juga boleh, mau langsung ke terminal Capabungaya juga boleh. Karena ada petugas yang menunggu. Dan mungkin ini ada mahasiswa ataupun juga masyarakat umum yang juga ingin ikut layanan mudik gratis ini, Pak Haji Anis ya. Kira-kira ini apakah syarat-syarat yang harus mereka bawa sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, harus lengkap vaksinasi serta booster dan tetap memakai masker, ini bagaimana Pak Haji Anis? Ya, kalau saya kira itu memang bukan himbauan secara nasional, itu tidak bisa, tetap harus ya protokoler kesehatan penyebaran COVID ini yang utama, ya kan? Tetapi itu dilakukan ya tentu dengan memperlihatkan bukti-bukti keterangan dari dokter, apakah dia sudah memang melakukan pemeriksaan. Dan ini juga perlakuannya sama dengan perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Jadi tidak ada gratis ini tidak memberikan keistimewaan terhadap pemeriksaan terhadap COVID-19 ini. Apa yang kita lakukan di penumpang angkutan umum, begitu juga yang ada di angkutan gratis ini. Iya, jadi tidak ada keistimewaan sama sekali ya, harus tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Pak Haji Anis kan mungkin ada juga yang ingin pergi mudik menggunakan layanan mudik gratis dari Pemprov Sulsel ini. Bisa diinformasikan untuk jadwal pemberangkatan ini apakah pagi, siang, sore atau malam ini, Pak Haji Anis?
Nanti begini Bu, nanti saya tanyakan lagi ke koordinatornya, nanti saya kabari ke HP ini ya. Kalau hari ini saya nanti ngomongnya salah. Iya, baik. Karena informasi juga, ya kemarin ada yang bilang sama saya ini pagi, ada sore, jadi saya nggak ngerti yang mana yang harus kita patenkan seperti itu. Yang jelasnya tetap dilayani untuk masyarakat ataupun jamaah mahasiswa yang ingin mudik gratis ya, Pak Haji Anis ya. Satu, yang jelasnya itu kendaraan gratis tidak mungkin berangkat kalau dia kosong ya. Kosong ya, tentu dia menunggu. Makanya tidak terbatas juga kepada mahasiswa, tapi mahasiswa plus masyarakat umum ya. Nah, kalau kendaraannya standby lantas penumpangnya sudah oke, ya tentu nggak akan berangkat tujuan. Jadi seperti itu metodenya ya, Pak Haji Anis ya. Nah, bagaimana ini sebenarnya menurut Anda memastikan bahwa seluruh armada angkutan umum yang beroperasi ini layak jalan, sudah dipersiapkan sampai saat ini ya? Karena begini, kita sudah lakukan run checks kepada fisik semua kendaraan itu. Sudah. Jadi, ya. Tidak mungkinlah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi gratis dengan tidak memperhatikan fisik kendaraannya. Jadi kita sudah melakukan run check per unit, pemeriksaan secara baik, prosedur ke setiap unit yang akan beroperasi, baik itu angkutan penumpangnya maupun kepada angkutan truk yang akan dioperasikan. Dan semua memang layak untuk jalan. Baik. Nah mungkin yang terakhir ini Pak Haji Anis, bisa diinformasikan kepada masyarakat ini ada mungkin tips-tips mudik lancar dan juga aman, atau ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat umum dan juga para mahasiswa yang ingin menggunakan layanan mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Haji Anis. Baik, harapan saya kepada masyarakat umum ya, baik mahasiswa maupun masyarakat luas, bahwa yang pertama perhatian kita adalah bagaimana kita mengikuti arahan pemerintah terhadap penyebaran COVID-19, tentu dengan instrumen-instrumen yang ada itu yang menjadi harus perhatian kita, seperti menggunakan masker dan sebagainya, maupun tetap menjaga jarak, baik di atas kendaraan maupun di luar kendaraan yang sifatnya orang ramai. Kalau bisa tidak perlu di atas kendaraan ngobrol, ya tidak usah kita banyak ngobrol lah, baik di depan orang di depan kita maupun di samping kiri kanan kita, karena itu juga bisa mengakibatkan penyebaran yang tidak disadari. Kemudian dalam perjalanan itu yang perlu saya tekankan, baik pengemudi maupun masyarakat agar selalu waspada di jalan, untuk agar supaya perjalanan kita lancar dan selamat sampai di tujuan. Saya kira itu harapan saya. Begitu pula juga nantinya ketika kita balik dari daerah masing-masing. Saya kira begitu. Iya. Jadi ditunggu kabar baiknya ya. Semoga saja ini bukan hanya perginya saja, mudiknya saja, tetapi baliknya lagi ini bisa juga disiapkan layanan gratis dari Pemprov Sulsel ya. Ditunggu Pak Haji Anis informasi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Haji Anis, Kabid Angkutan Dishub Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya dengan narasumber kita yang pertama, ada Bapak Haji Anis ya. Beliau adalah Kabid Angkutan Dishub Sulawesi Selatan yang juga sudah melengkapi kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi di hari ini, hari Jumat 29 April 2022 pendengar. Dan kami juga akan menantikan komentar Anda dengan topik mudik gratis untuk tekan Laka Lantas di line telepon di 082133339440. Dan saya informasikan juga kepada Anda tadi yang sudah bergabung di Opini Publik Lintas Makassar pagi, yang banyak sekali berharap bahwa bukan cuman mudiknya saja, perginya saja ke daerah itu disediakan layanan mudik gratis bagi mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi ini masih tetap menunggu, masih ada pembicaraan selanjutnya. Kita menunggu kabar baiknya, siapa tahu
Proses balik juga ini akan disediakan layanan gratis oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Jadi masih dalam tahap pembicaraan sesuai dengan permintaan, dan armadanya juga tadi ini masih dilihat ini dari permintaan masyarakat umum ya, dan juga mahasiswa yang juga ingin mudik gratis lewat layanan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pendengar. Dan kita masih akan membahas topik kita pagi hari ini terkait mudik gratis untuk tekan laka lantas. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, hari Jumat 29 April 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan berulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu.
kesukaan mencium bau makanan yang disenangi dengan sengaja. Maksudnya dengan disengaja bagaimana? Contoh, Iya. dentayang emali durian. Ya, nabuli ki rawangan ranjanna. Iya. Mingka senamper akalulu misenta mana bau durian. Da kana nyaman nah. Dengarkan Dialog Ramadan RRI, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan Ramadan pada pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum Dentayan de Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau batal puasa tak? Satu hari karena tidak sengaja minum karena haus. Kirimkan pertanyaan Anda sekarang juga melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 33339440 dan nantikan jawaban pertanyaan Anda dalam tayangan program Ramadan Dialog Ramadan RRI Pak Kiai dan Deng Tayang di sepanjang bulan Ramadan. Bisakah divideakan orang tua yang sudah meninggal? Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati.
94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Di kesempatan hari ini pendengar, hari Jumat ya, di 29 April 2022, dan masih membahas topik kita mudik gratis untuk tekan laka lantas. Tadi kita sudah berbincang dengan Kabid Angkutan dari Dishub Sulsel, ada Bapak Haji Anis ya. Dan berikutnya kami akan coba perbincangkan topik kita kembali pendengar dengan Bapak Dr. Lambang Basri. Beliau adalah pengamat transportasi UMI Makassar. Dan pendengar, di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, kami juga masih menantikan partisipasi Anda untuk bergabung dengan kami melalui line telepon di 0821 3333940. Dan tadi dari hasil informasi yang sudah dihadirkan ya, Pemprov Sulsel ini sudah menyiapkan 20 kendaraan yang dipergunakan nantinya untuk layanan mudik gratis bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum. Ini berupa bus dan truk pendengar, jadi orangnya naik ke bus dan kendaraan roda 2-nya ini diangkut menggunakan truk pendengar ya. Dan sedikit banyak juga tadi sudah disampaikan oleh Kabid Angkutan Dishub Sulsel Bapak Haji Anis yang menginformasikan kalau masih ada pembicaraan selanjutnya, apakah nanti pada saat balik ini masih tetap disediakan layanan mudik gratis. Langsung kita perbincangkan ini pendengar dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Dr. Lambang Basri. Beliau adalah pengamat transportasi dari UMI Makassar. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Lambang Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Lambang Basri, ini ada program mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana tanggapan Anda ini, Pak Lambang Basri? Ya, mudik gratis itu kita perlu memberi apresiasi gitu ya. Iya. Karena bisa memberi manfaat ganda gitu ya. Pertama itu adalah memudahkan bagi beberapa stakeholder gitu ya, yang membutuhkan. Kemudian yang kedua bisa mengumpul ya beberapa stakeholder untuk disatukan, apakah itu orangnya menjadi pengguna bus ya dalam angkutan massal, lalu kemudian nanti kalau misalnya ada kendaraannya roda 2 itu mungkin diakomodir melalui kendaraan tertentu juga gitu ya. Bahkan berpotensi untuk lebih diorganisir, dikawal dan seterusnya. Artinya apa? Keamanan itu relatif meningkat layanannya, lalu kemudian stakeholder juga lebih rileks, lebih santai, lebih humanis gitu ya. Dia bisa bersilaturahmi antar mereka dan saya kira itu intinya yang dilakukan oleh Pemprov. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ada harapan di balik itu sebetulnya. Dengan angkutan gratis ini tentu mengajak para apakah itu sifatnya swasta ya, pengelola transport lainnya, apakah itu perusahaan-perusahaan tertentu juga ikut berpartisipasi dalam menyediakan layanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya, tanda kutip ya, dan masyarakat yang berminat untuk menggunakan itu. Kemudian bahkan manfaat lainnya itu adalah mendorong stakeholder sebetulnya untuk sadar benar bahwa program-program seperti ini adalah program yang diharapkan meningkatkan tingkat keamanan perjalanan, apalagi mudik ini kan dengan mudik ini luar biasa ini dampaknya. Jadi ada orang yang mudik lalu kemudian ada jumlah kendaraan yang harus dioperasikan keluar maupun ke dalam gitu kan. Jadi ada mudik dari kota
mungkin dari satu kota ke kota lain, ada mudik dari kota ke daerah, gitu ya. Bahkan terdorong juga berbagai stakeholder, katakanlah misalnya penjual kaki lima menawarkan perdagangannya di setiap sepanjang jalan bahkan, gitu kan. Nah, itu semua adalah berdampak pada macet, memberi macet, dan mengalami macet. Nah, jadi kalau saya berkendara ke ke satu daerah, saya berpotensi menjadi penyebab terjadinya kepadatan. Terjadinya kemacetan. Tetapi kemacetan itu kan saya alami. Jadi bukan hanya karena saya orang alami macet. Iya. Sekaligus saya alami. Nah, itu artinya dua-dua mempunyai dampak yang negatif. Oleh karena itu program mudik gratis ini sekali lagi kita perlu beri apresiasi yang tinggi, dan sekaligus kita dorong teman-teman pengusaha, mungkin juga kita dorong aparat-aparat untuk mengawal suksesnya program seperti ini pada musim-musim seperti ini. Jadi boleh dikatakan banyak sekali nilai positifnya ya dengan disediakannya layanan mudik gratis. Karena memang Pak Lambang Basri, ketika seseorang mudik ini banyak aspek yang harus diperhatikan ya, misalnya dari kondisi tubuh supir ataupun juga kendaraannya seperti itu. Nah, mungkin dengan layanan mudik gratis ini yang disiapkan oleh Pemprov Sulsel ini bisa menjadi ajang rekreasi juga dan untuk menghilangkan stres ini. Betul. Bagaimana ini? Ya. Sekarang ini angkutan umum kita harus set untuk menjadi angkutan yang bersifat humanis ya sifatnya. Bagaimana transport humanisme transport itu tercapai. Iya, Pak Dr. Lambang Basri. Ya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Anda ini dengan keberadaan mudik gratis ini? Apakah memang ini mampu menekan angka laka lantas ini yang terjadi setiap mudik Lebaran ini di tahun-tahun sebelumnya, Pak Dokter? Iya, pastinya bermanfaat sekali. Jadi secara akademik itu pasti memberikan dampak keamanan dan dampak kenyamanan bahkan gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau kita mengarah kepada analisa resiko, maka ini mengurangi resiko. Jadi program seperti ini adalah program yang mengurangi berbagai resiko yang berkaitan dengan perjalanan. Bayangkan saja misalnya kalau saya ingin, karena saya dulu pernah muda juga gitu ya. Kalau mudik itu naik motor, ya pertama kita selalu ingin cepat, ya. Yang kedua ada motivasi untuk kita tidak kalah cepat. Yang ketiga yang pasti bahwa memadatkan jalan. Yang keempat adalah kita yang motor itu takut itu kendaraan roda 4 untuk menyenggol atau apa, sehingga dia harus mengalami perlambatan. Banyak sekali dampaknya. Belum lagi yang berkaitan dengan kita tidak pernah memikirkan bahwa daya fisik kita itu terbatas. Dan hanya faktor 0, sekian detik itu kita bisa celaka. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya daya energi untuk mengemudi kira-kira secara normal itu biasanya 2-4 jam ya. Jadi tergantung dari kalau saya sendiri sekarang dengan umur sekarang itu paling tinggi 2 jam, paling tinggi. Paling tinggi 2 jam. Harus istirahat. Nah, kalau yang begitu-begitu kurang diperhatikan, saya katakan 0,1 detik bisa menyebabkan korbannya nyawa gitu ya. Jadi memang ini disediakannya layanan mudik gratis dari Pemprov Sulsel diharapkan ini betul-betul bisa menekan angka laka lantas yang terjadi ya, Pak Dr. Lambang Basri ya. Nah, konsepnya begitu dan memang kenyataannya begitu karena dengan begini layanan begini, katakanlah misalnya bus ya, bus itu memuat 40 orang. Kalau misalnya kita mengambil kelas menengah ada AC-nya ya, 40 tempat duduk. Jadi kalau 40 tempat duduk dalam satu kendaraan dan dibanding dengan dia naik motor misalnya, katakanlah misalnya kalau dia berboncengan berarti kan 20 armada motor. Nah, dari skala SMP-nya saja
Kalau 20 armada itu sama dengan 10 mobil. 10 ya. mobil. 10 mobil, sedangkan mobil bus itu kan 2,5. Jadi kira-kira dampak kemacetannya itu 75% manfaatnya itu ya. Hanya jadi kalau menggunakan hanya menggunakan ruang 25% dibanding dengan untuk 40 orang ya. Iya. Maksimum 25%, sedangkan kalau dengan motor tadi itu minimum dia harus menggunakan ruang 10 bus, kira-kira begitu. Baik. Di jalan. Iya. Ya. Yang terakhir mungkin ini Pak Dr. Lambang Basri, ada harapan atau mungkin ada tips yang ingin dibagikan untuk masyarakat umum dan siapapun yang ingin melaksanakan mudik ini, bagaimana sebenarnya mudiknya bisa lancar dan juga aman, atau ada harapan yang ingin disampaikan Pak Dokter? Harapan yang pertama itu adalah kepada pengguna terutama roda 2, lalu kemudian roda 4 yang kira-kira tidak punya sopir, lalu kemudian dia berumur. Saya kira perlu memanfaatkan momentum ini ya. Itu satu bagi pengguna. Bagi pengusaha saya kira ayo bareng-bareng untuk menggunakan ya atau untuk mendukung atau menambah ya momentum program mudik gratis ini dengan berpartisipasi aktif ya. Apakah berpartisipasi dalam bentuk ya minimal dalam bentuk satu armada saya siapkan misalnya dan seterusnya gitu ya. Iya. Dan di situ di publish tidak apa-apa gitu kan. Lalu kemudian kepada pemerintah ya walaupun kalau misalnya di tunggal maka perlu distribusi ya. Jadi mungkin ada yang zona utara ya, ada zona timur sana sampai Malidi, ada zona timur ke Bone Sinjai, ada zona selatan Bulukumba. Saya kira itu penting distribusi. Dilihat dilihat tingkat frekuensi masing-masing zona untuk dilakukan layanan minimal lah kira-kira kalau bisa dicapai sampai 30% dari fenomena mudik yang ada luar biasa saya kira. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktunya Pak Dr. Lambang Basri, pengamat transportasi UMI Makassar sudah bersama dengan RRI Makassar. Semoga semua dimudahkan. Ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian juga perbincangan kita ya dengan pengamat transportasi UMI Makassar, Bapak Dr. Lambang Basri. Sebenarnya banyak sekali nilai positif atau manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ya ketika mahasiswa ataupun juga masyarakat umum ini menggunakan layanan mudik gratis yang telah disediakan atau telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena selain bisa mengurangi kepadatan volume kendaraan menuju daerah-daerah ya, utamanya jalan-jalan poros yang dilalui untuk menuju daerah tujuan, dan juga ini sebenarnya dari segi keamanannya juga dapat ya. Dan yang paling penting ketika seseorang mudik pastinya begitu banyak yang harus dipersiapkan, dari kondisi tubuh, kondisi mesin mobil, dan banyak hal lagi, dari segi dana pun juga. Makanya dengan keberadaan mudik gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, harapannya juga bersama ini bisa menekan angka laka lantas yang sering terjadi pendengar. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda semua yang saat ini masih memonitor siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku, kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku, biar
Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, saya cukupkan kebersamaan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi yang sudah mengangkat topik mudik gratis untuk tekan laka lantas. Dan tadi kita sudah perbincangkan dengan narasumber kita ya. Ada Bapak Haji Anis, Kabid Angkutan di Subsulsel, dan juga ada Bapak Dr. Lambang Basri, beliau adalah pengamat transportasi UMI Makassar. Saya Arti Alfian bersama pengarah acara Hayati dan Hasir dan rekan operator Ivan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, pulih dan bangkit bersama RRI. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Akhirnya kau pun pergi, biarkan ku di sini. Ternyata kau juga tak punya hati. Pedih hati tak terperi, sedih ku telan sendiri. Mau marah tapi nya sama siapa? Kini aku di sini cuma sendiri, tiada yang mencari sampai hati, sampai begini kau tak peduli. Teganya. Apakah salah dan dosaku? Mengapa semua tinggalkanku?